Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 16 Oktober 2020. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Bacaan liturgi hari ini, Efesus 1 ayat 11 sampai dengan 14, dan Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan 7. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, membaca Injil hari ini, saya secara pribadi sungguh-sungguh bersuka cita. Kenapa? Tuhan Yesus memberitahukan tentang betapa Allah sangat mencintai dan menghargai kita, anak-anaknya. Kita semua begitu berharga sebagai manusia di mata Tuhan. Dan Yesus Tuhan kita mengingatkan agar tidak takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah Bapa saja. Ini bukan dalam artian saudara-saudara kita tidak takut mati dan saling membunuh. Tetapi ini lebih bersifat rohani, yaitu kita jangan sampai mengecewakan Allah Bapa yang menghargai dan mencintai kita dengan saling membunuh dan melakukan hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, hendaknya kita takut akan Dia dengan hidup baik di dunia ini. Dalam Injil hari ini saudara, Yesus pun mengingatkan kepada kita semua untuk selalu waspada. Waspada terhadap ragi orang Farisi 1b. Yang dimaksud dengan ragi di sini adalah ajaran-ajaran orang Farisi yang munafik. Di satu sisi mereka mengajarkan tentang hukum Taurat, sementara di sisi lain mereka sendiri tidak melakukan hukum Taurat tersebut. Matius 23 ayat 3. Ini berarti saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak ingin kita menjadi seperti orang Farisi yang hanya menjalankan kewajiban agamanya secara lahiriah. Tetapi kita harus menjadi pelaku firman. Kita harus beribadah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ibadah maupun pelayanan kita haruslah didasarkan pada motivasi yang benar. Yaitu karena kita mengasihi Tuhan, yang mana Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus juga saudara-saudara mengingatkan kepada kita semua untuk hidup terbuka dan jujur. Ayat 2-3. Ini berarti saudara-saudara bahwa kehidupan kita harus benar-benar mencerminkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sebagai terang dunia, kehidupan kita tidak dapat tersembunyi, tetapi kehidupan kita harus memancarkan cahaya kasih Tuhan kepada lingkungan di sekitar kita. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Selain itu saudara-saudara, Yesus Tuhan juga mengingatkan kepada kita untuk tidak takut dan khawatir atas ancaman dunia ini. Ayat 4 sampai dengan 12. Terutama pada saat-saat ini, di mana terjadi demo di mana-mana. Tuhan tidak pernah menyatakan bahwa ketika kita menggiring Tuhan, kehidupan kita akan aman dan tenang-tenang saja. Justru Tuhan mengatakan kepada kita untuk menyangkal diri kita dan memikul salib ketika kita mengikuti Tuhan. Matius 16 ayat 24. Ini berarti saudara-saudara, ada harga yang harus dibayar dalam mengikuti Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana reaksi kita semua atas peringatan Tuhan Yesus Kristus ini? Adakah kita sebagai anak-anak Tuhan mau tetap bertahan dalam gejolak dunia yang tak menentu ini? Atau mungkin kita takut, khawatir
menghadapi ancaman sekeras apapun, Tuhan mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, untuk tidak menyangkal Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa adalah bahwa ketika kita mengakui Tuhan Yesus di hadapan orang lain, Tuhan pun akan mengakui kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Ayat 8. Tetapi orang yang menyangkalnya juga nanti akan disangkal Tuhan ketika ia menghadapi penghakiman terakhir. Ayat 9. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, melalui renungan hari ini, kita mau selalu waspada akan ajaran-ajaran dunia, ajaran-ajaran yang menyimpang. Kita pun perlu tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup kita pun harus bercahaya seperti terang. Dan kita tidak boleh takut kepada ancaman-ancaman dan tekanan-tekanan dari manusia. Kita harus tetap berdiri teguh dan tidak menyangkal Tuhan Yesus. Ingat saudara-saudara, jangan takut. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kata Yesus, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lukas 12 ayat 7. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang bersatu bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.